Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Safira dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 ingin presentasikan artikel kami yang berjudul Penyebab Westernisasi di Kalangan Remaja menurut mahasiswa Departemen Teknik Elektro 2020, analisis deskriptif kualitatif. Jadi anggota kelompok kami ada Zara Septia, ada Nur Fata, ada David Festival, saya sendiri Kina Januar, dan ada Alia Kirana. Yang pertama, latar belakang yang akan dijelaskan oleh Fatah. Silakan Fatah. Next, fenomena apa yang terjadi saat ini? Saat ini, dengan adanya perkembangan iptek yang begitu pesat membuat setiap negara dapat dengan mudah untuk berinteraksi dan saling mempengaruhi. Dengan semakin mudahnya setiap negara di dunia berinteraksi, maka tidak akan lepas dari munculnya pengaruh-pengaruh baru yang ditimbulkan dari interaksi tersebut. Pengaruh tersebut dapat berupa masuknya budaya baru, perubahan pola pikir masyarakat, perubahan tingkah laku masyarakat, dan sebagainya. Hal ini dapat disebut dengan westernisasi. Apa itu westernisasi? Westernisasi merupakan suatu proses di mana masyarakat di negara timur mengadopsi budaya barat, baik dalam bidang industri, teknologi, hukum, politik, ekonomi, gaya hidup, bahasa, filsafat, dan lain-lain. Menurut Konjana Ringrat, apa itu westernisasi? Westernisasi merupakan peniruan gaya hidup orang barat yang dilakukan masyarakat secara berlebihan, pergaulan, kebiasaan, proses gaya hidup, dan lain sebagainya. Sehingga hal ini mengidentifikasi bahwa westernisasi tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia yang notabene masyarakatnya masih memegang erat kehidupan dengan budaya. Mengapa westernisasi berbahaya bagi negara? Dalam proses westernisasi, negara-negara maju merupakan pemegang peranan penting. Mereka berupaya mengekspor nilai-nilai lokal di negaranya untuk disebarkan ke seluruh dunia sebagai nilai-nilai global. Mereka dapat dengan mudah melakukan hal itu karena mereka menguasai arus teknologi, informasi, dan komunikasi lintas batas negara. Sebaliknya, pada saat yang sama, negara-negara berkembang tak mampu menyebarkan nilai-nilai lokalnya karena daya kompetitifnya yang rendah. Akibatnya, negara-negara berkembang hanya menjadi penonton bagi masuk dan berkembangnya nilai-nilai negara maju yang dianggap nilai-nilai global. Apabila westernisasi ini terus dibiarkan dan dapat merusak penerus-penerus bangsa hingga menghilangkan nilai asli dari bangsa tersebut. Next. Masalah yang diangkat. Seiring dengan adanya perkembangan iptek dan globalisasi yang begitu cepat, menyebabkan maraknya westernisasi di kalangan remaja, menyebar dengan pesat tanpa adanya filter. Hal ini tentu dapat mengakibatkan lunturnya identitas dari suatu bangsa. Tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui faktor penyebab westernisasi di kalangan mahasiswa Teknik Elektro 2020. Kedua, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa mengenai westernisasi. Misalnya, apakah mereka mengetahui penyebab westernisasi? Apakah mereka mengetahui dampak dari westernisasi baik dari segi positif maupun negatif? Dan apakah mereka dapat membatasi diri dari westernisasi tersebut? Untuk menjawab hal tersebut, kami telah menyebar kuesioner dan hasilnya nanti akan disampaikan oleh teman saya David. Mengapa penelitian ini penting? Penelitian ini penting dilakukan karena sebagai tolak ukur mengenai pemahaman mahasiswa tentang westernisasi. Dengan begitu, kita dapat mengetahui apakah mereka dapat membatasi diri dari westernisasi tersebut. Oleh karena itu, kami mengambil judul penyebab westernisasi menurut mahasiswa Teknik Elektro 2020 karena ingin melihat bagaimana pengaruh westernisasi di kalangan remaja dan bagaimana mahasiswa Teknik Elektro menyikapi akan adanya westernisasi tersebut. Lanjut. Baik, untuk teori sendiri ada dua, yaitu dari Astuti dan dari Yumna. Perubahan gaya hidup menjadi kebarat-baratan sudah semakin bertumbuh pesat. Westernisasi lahir karena adanya pengaruh modernisasi yang tidak dapat dihindari. Modernisasi ini muncul akibat adanya kecanggihan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin pesat. Menurut Astuti, maraknya westernisasi menimbulkan degradasi moral yang marak terjadi khususnya pada para remaja. Degradasi moral sendiri dapat diartikan sebagai lunturnya nilai moral yang ada dalam masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan pada salah satu penelitian dari beliau, dari Ibu Anis Yuli Astuti pada tahun 2018. Beliau adalah seorang mahasiswa akhir
Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Dalam penelitiannya melibatkan 20 remaja dengan rentang usia 12 hingga 23 tahun sebagai respondennya. Penelitian yang berlokasi di Desa Jojok, Pekalongan, Lampung Timur menjelaskan bahwa salah satu penyebab dari degradasi moral yang terjadi di desa tersebut adalah maraknya westernisasi yang bermunculan dan seakan menjadi tren di kalangan remaja di sana. Selain itu, faktor lainnya adalah pengaruh dari media sosial serta kurang maksimalnya orang tua untuk mengajarkan nilai moral pada anaknya sehingga degradasi moral dapat muncul. Untuk teori kedua yaitu dari Yumna pada tahun 2019, beliau mengemukakan bahwa selain berdampak negatif, westernisasi juga menimbulkan beberapa manfaat. Manfaat dari westernisasi adalah perubahan tata sikap, adanya modernisasi dan globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Selain itu, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan adanya perubahan itu, masyarakat akan jauh lebih mudah untuk beraktivitas dan mendorong untuk berpikir maju dan meningkatkan kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Selain itu juga ada dibukakan industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih adalah salah satu bentuk cara untuk mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Baik, terima kasih. Yang ketiga itu ada metode penelitian. Jadi metode penelitian yang kami ambil merupakan penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Jadi di sini kami menggunakan survei. Metode survei yang digunakan berupa penyebaran kuesioner melalui media Google Form. Jadi tautan link Google Form akan diberikan kepada mahasiswa Teknik Elektro 2020. Alasan kami menggunakan Google Form sebagai media untuk mengumpulkan data karena pada saat ini TES melakukan kuliah secara daring sebagai dampak adanya COVID-19. Jadi semua hal dilakukan secara daring dengan menggunakan jaringan internet. Keunggulan menggunakan metode ini adalah kegunaannya akan lebih efektif dan efisien, mendapatkan data dengan cepat namun akurat. Selain itu, responden yang diteliti merupakan anak usia remaja, di mana generasi Z saat ini lebih menyukai hal yang praktis. Apabila pengisian data mempersulit responden, maka mereka akan enggan untuk mengisi data. Oleh karena itu, penggunaan Google Form dinilai sudah sangat cocok agar data diperoleh cukup untuk minimal jumlah sampel yang dibutuhkan. Adapun langkah-langkah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, menentukan minimal jumlah responden. Karena total jumlah mahasiswa teknik elektro sebanyak 256 mahasiswa, maka kami menargetkan sebanyak 130 mahasiswa atau sekitar 50% untuk membuat data menjadi valid dan dapat mewakili pendapat mahasiswa teknik elektro 2020. Yang kedua, membuat pertanyaan. Pertanyaan yang akan diajukan merupakan pertanyaan pendapat responden mengenai faktor adanya westernisasi di kalangan remaja saat ini, di mana responden akan memilih jawaban yang sesuai dengan pilihannya. Jenis soal yang akan disediakan berupa pilihan ganda yang menyatakan jawaban iya dan tidak, serta terdapat skala 1 hingga 4, dan terdapat tipe soal esai di mana responden dapat memberikan pendapatnya. Selain itu, pastinya akan disertakan penyataan mengenai identitas responden. Yang ketiga, menyusun pertanyaan pada kuesioner di Google Form, di mana terdapat 10 pertanyaan yang akan kami ajukan. Yang keempat, kuesioner disebar kepada responden selama 3 hari. Setelah data responden desa cukup untuk jumlah sampel yang dibutuhkan, maka penyebaran akan dihentikan. Yang terakhir, yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dan disimpulkan, sehingga dapat ditentukan faktor-faktor penyebab westernisasi dan mengetahui sejauh mana pemahaman westernisasi mahasiswa Teknik Elektro 2020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh David. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Next. Dan dari hasil kuesioner yang kami dapatkan terdapat 10 soal. Dan ini adalah soal pertama. Seberapa tertarik Anda pada kebudayaan bahasa asing? Dari 130 responden yang menjawab, didapatkan bahwa 23 orang menjawab sangat tertarik, 76 orang menjawab tertarik, 23 tertarik, kurang tertarik, dan 8 orang menjawab tidak tertarik sama sekali. Next. Berapakah tertarikan Anda pada produk buatan Anda? Dari 130 responden yang menjawab, terdapat 23 orang yang menjawab sangat tertarik, dan 80 orang menjawab tertarik, 24 orang menjawab tidak kurang tertarik, dan 3 orang menjawab tidak tertarik sama sekali. Next.
Pertanyaan ketiga adalah seberapa sering Anda menggunakan produk buatan luar negeri? Dari 130 responden, kita mendapatkan bahwa 53 responden menjawab kurang tertarik dan atau sangat tidak kurang sering, 51 orang menjawab sering dan 21 orang menjawab sangat sering. Next. Berapa sering Anda meniru kebudayaan asing dalam kehidupan sehari-hari? Dari skala 1 sampai 4 dari kurang tertarik dan jadi 4 sangat tertarik, terdapat 7 orang yang menjawab sangat tertarik atau sangat sering menggunakan kebudayaan bahasa asing. Dan kemudian 51 orang menjawab kebudayaan asing itu sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, 66 kurang sering, dan 6 orang tidak pernah sama sekali menggunakan kebudayaan asing dalam kehidupan sehari-hari. Next. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apakah yang bisa dijawab iya atau tidak? Dan ditunjukkan dalam bentuk diagram bulat. Solusinya adalah apakah Anda merasakan dampak dari westernisasi? Dari 130 responden menjawab bahwa 92,3% menjawab iya. Mereka sangat merasakan bahwa dampak westernisasi terjadi pada kalangan mahasiswa teknik elektro 2020. Next. Menurut Anda, apakah westernisasi sudah marak di Indonesia? Dari 130 responden, 96,2% atau hampir semuanya menjawab bahwa ya, mereka sudah merasakan dampak dari westernisasi yang ada di Indonesia. Next. Dan pertanyaan selanjutnya adalah apakah westernisasi dapat membawa dampak positif? Dari 130 responden yang menjawab iya adalah 80,8% menjawab iya. Next. Dan pada saat ditanyakan pertanyaan yang sama, tetapi bertolak belakang, apakah westernisasi membawa dampak negatif? Jawaban dari 130 responden juga adalah 88,5% menjawab iya. Hal ini menunjukkan bahwa westernisasi dapat berdampak positif dan negatif pada saat yang bersamaan. Next. Untuk 2 pertanyaan terakhir, kami menggunakan sistem esai. Dan dari 2 pertanyaan tersebut, kami mendapatkan jawaban bahwa perkembangan teknologi dan globalisasi dapat membawakan dampak positif dan negatif dalam westernisasi yang akan terjadi di Indonesia. Yang selanjutnya adalah perspektif masyarakat terhadap budaya barat merupakan budaya yang modern dan keren dan sangat bagus untuk ditiru dan daripada budaya lokal. Selanjutnya adalah dampak yang jadi dan penyebabnya adalah rasa nasionalisme yang tergolong rendah di kalangan mahasiswa. Dan lebih dari 50% dari mahasiswa Indonesia ini sudah terpengaruh dari westernisasi sehingga rasa nasionalisme mereka yang tergolong rendah. Selanjutnya. Dari data dan analisis yang dilakukan oleh kami, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Departemen Teknik Elektro 2020 telah menyadari adanya westernisasi dalam lingkungan mereka. Hal ini sudah dibuktikan pada hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa mereka sering menggunakan produk luar negeri, mulai menunjukkan adanya ketertarikan dengan mempelajari bahasa maupun budayanya dan mempraktekkan dalam kehidupan keseharian mereka. Kemudian, mahasiswa Departemen Teknik Elektro 2020 sudah tahu mengenai penyebab, dampak, dan hal apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi westernisasi ini. Sebagai contoh, sebagai mahasiswa mereka dituntut untuk fasih dalam berbahasa Inggris. Oleh karena itu, mereka mulai tertarik untuk mempelajari berbagai bahasa yang lainnya demi menunjang masa depan. Mereka yang bercita-cita ingin bekerja di luar negeri dan melanjutkan kuliah di sana, maka mereka harus fasih dengan bahasa negara yang akan mereka tuju. Saat ini juga banyak kelompok-kelompok mahasiswa yang khusus untuk mempelajari bahasa asing hingga budaya mereka. Next. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, terima kasih.